Tawuran terjadi antar dua kelompok remaja di kawasan padat penduduk di kawasan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta. Kedua kelompok saling lempar batu dan petasan, bahkan beberapa pelaku membawa senjata tajam. Menurut warga sekitar, tawuran antar dua kelompok remaja dipicu penyerangan oleh 3 remaja berboncengan sepeda motor yang melemparkan botol minuman ke arah permukiman warga. Satu remaja yang dituding sebagai provokator terluka setelah dikeroyok warga sebelum diamankan. Tak terima rekannya diamankan, kelompok remaja itu kemudian membawa pasukan dan langsung menyerangi hingga tawuran pun tak terhindarkan. Tadi aja masalahnya ada anak muda naik motor bertiga, mancing bawa botol, yang satu nyabit, diuber sama anak sini. Anak sini anak mana? Hah? Anak sini Anak sini namanya Butatus. Ya, kalau anak saya namanya Lakran. Diuber sama anak sini, jatuh satu orang, ditangkap, dan satu lari, bawa ke kantor RW. Mulai nyerang tuh dari sono tuh, bawa petasan, dar. Aksi saling serang baru berhenti setelah kelompok remaja yang menyerang memilih mundur karena kalah jumlah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi komplotan curanmor terekam CCTV saat sedang beraksi di kawasan Jakarta Utara. Dalam video, pelaku yang gagal mencuri lalu menembakkan senjata apinya ke warga. Setelah mendapatkan laporan adanya pencurian, tim Reskrim Polsek Pademangan menangkap seorang pelaku. Tersangka bahkan berusaha menembak polisi namun berhasil dilumpuhkan. Dari tangan tersangka, polisi menemukan 1 buah senjata api rakitan jenis revolver dengan 5 peluru. Menurut pengakuan sudah 20 kali melakukan kegiatan yang serupa di Jakarta dan terdeteksi 2 kali di wilayah Pademangan berdasarkan pengakuan dan berdasarkan rekaman. Sementara 1 kali di daerah Pluit namun gagal, tetapi tersangka HS sempat meletuskan tembakan pada saat melakukan tindak pidana yang dimaksud ini di daerah Pluit. Polisi masih mengejar 1 orang rekan tersangka yang melarikan diri saat akan ditangkap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kami awali dari Bojonegoro, Jawa Timur. Sebuah mobil minibus menghantam tiang listrik saat melaju dengan kecepatan tinggi. Kejadian yang terekam kamera CCTV ini diduga akibat kondisi jalan yang bergelombang. Sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal. Minibus yang sedang melaju kencang tiba-tiba menabrak tiang listrik di Bojonegoro, Jawa Timur. Kejadian ini terekam CCTV di lokasi. Kecelakaan tersebut diduga akibat kondisi jalan yang bergelombang. Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro Ibda Septianur Pratama saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kejadian bermula saat minibus warna hitam yang dikemudikan NI 31 tahun warga Blora, Jawa Tengah melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur. Diduga karena kondisi jalan yang bergelombang, mobil oleng hingga menghantam tiang listrik. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut meski saat kejadian ada sejumlah warga yang berada di dekat tiang listrik. Meski mobil menghantam dengan keras namun sang pengemudi maupun penumpang selamat. Hanya kendaraan yang mengalami rusak berat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, aturan berkendara dengan batasan usia 17 tahun tentunya beralasan. Ya, pemirsa, 2 bocah sekolah dasar yang berboncengan sepeda motor tanpa helm bertabrakan dengan mobil pick-up di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya, kedua bocah terluka parah. Imbauan bagi orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur. Di Bangkalan, Jawa Timur, 2 anak sekolah dasar yang berboncengan motor tanpa helm menabrak mobil pickup hingga jatuh tergeletak bersimbah darah.
Dua anak SD berinisial NZ dan ZR yang masih duduk di bangku kelas 6 terluka parah usai tabrakan dengan mobil pickup. Kedua anak yang belum layak mengendarai sepeda motor ini berboncengan dari arah barat tiba-tiba belok kanan. Pada waktu yang bersamaan, mobil pickup datang dari arah timur hingga berbenturan. Keduanya terluka di bagian kepala, lengan, serta patah tulang bagian paha. Tidak hanya berkendara tanpa SIM dan di bawah umur, kedua anak ini juga tidak menggunakan helm yang seharusnya menjadi syarat penting keselamatan berkendara. Telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan kendaraan pickup, di mana sepeda motor dikendarai seorang pelajar yang berumur 12 tahun. Jadi himbauan bagi orang tua agar jangan memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur. Kedua bocah ini kini dalam perawatan intensif di RSUD Syarifah Ambani Rato Ebuh Bangkalan, sementara sopir truk diperiksa di Mapolsek setempat. Dari Bangkalan, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kelakuan membahayakan dilakukan seorang pemuda di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Pelaku melempar kendaraan yang melintas dengan batu dan mengenai sebuah ambulans. Akibat aksinya, kaca depan ambulans pecah. Pengemudi ambulans yang dilempari batu saat melintasi Jalan DI Panjaitan akhirnya berhenti. Ambulans yang dikendarainya mengalami kerusakan di bagian kaca depan akibat ulah seorang pemuda tak dikenal. Pengemudi mencoba mengejar pelaku, namun pelaku langsung melarikan diri. Lagi anteng-anteng dilempar batu. Menurut warga, pelaku tak hanya melempar batu pada ambulans, namun juga ke mobil-mobil lainnya yang melintas. Meski lemparan batunya tidak mengenai mobil-mobil tersebut. Diketahui aksi yang membahayakan pengendara ini sudah dilakukan pelaku sebanyak 2 kali di Jalan DI Panjaitan. Dia pakai batu atau apa? Menggunakan batu. Untuk korban sendiri? Untuk korban tidak ada, cuma hanya ada retakan di bagian kaca depan. Artinya itu pria itu warga sini atau gimana? Kurang lebih sepertinya warga seberang. Warga seberang. Itu dia melempar langsung mengenai kaca mobil atau? Langsung mengenai kaca mobil. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke aksi pencurian sepeda motor milik siswi SMK di parkiran Gor Bulu Tangkis, Sukabumi, Jawa Barat terekam kamera pengawas viral di media sosial. Ya, pemirsa, aksi para pelaku terbilang nekat lantaran saat pencurian terjadi terdapat sejumlah warga yang masih beraktivitas. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor milik pengunjung Gor di Kampung Jambenenggang, Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, terlihat sebelum melakukan aksinya, kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor bolak-balik dan langsung masuk ke halaman parkiran Gor. Kemudian salah seorang pelaku turun melakukan aksinya sementara rekannya bertugas memantau situasi. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membongkar kunci dan membawa kabur sepeda motor curiannya. Aksi pencurian para pelaku ini terbilang nekat, lantaran saat pencurian terjadi ada sejumlah warga yang sedang beraktivitas. Menurut warga, pemilik motor yang merupakan siswi SMK itu sedang nonton pertandingan bulu tangkis di Gor tersebut. Tidak ada yang mencurigai kan pada saat motor itu keluar dipakai? Tidak ada yang dicurigai. Jadi memang kebetulan orang-orangnya lagi di dalam semua gitu. Yang termasuk yang punya motor juga di dalam. Kasus pencurian sepeda motor ini masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Kebon Pedes. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Berhati-hatilah Anda bila keluar rumah memakai perhiasan. Pemirsa, di Boyolali, Jawa Tengah, seorang nenek menjadi korban perampokan sejumlah orang yang tak dikenal. Akibatnya korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kamera CCTV merekam saat Sri Mulyani, warga Gubuk, Kecamatan Depogo, Boyolali, Jawa Tengah, diculik oleh sejumlah pelaku kejahatan di jalan dekat rumahnya pada Senin pagi. Sebuah minibus berhenti menghampiri korban sedang berjalan kaki.
Salah satu pelaku turun berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Korban kemudian digiring untuk mendekati pintu mobil, kemudian didorong masuk dan dibawa kabur oleh 3 pelaku yang sudah menunggu di dalam mobil. Saudara korban berusaha mengejar namun tidak berhasil. Setelah kejadian, korban melaporkan ke kantor polisi. Korban mengaku mendapatkan penganiayaan di bagian leher, dagu, dan kaki. Korban diturunkan di wilayah Sidomulyo, Kecamatan Ampel, atau sekitar 5 km dari lokasi awal, setelah perhiasan gelang emas seberat 51 gram dan kalung emas seberat 15,10 gram dikasak para pelaku. Total kerugian yang dialami korban berkisar 50 juta rupiah. Saya didorong ke dalam mobil. Saya sudah masuk ke mobil, pintu ditutup, lari. Mobilnya lari itu, ya lari kencang. Saya teriaknya gini, tolong, tolong. Itu, tolong, tolong. Yang satu malah ngancam, diem, tolong, tolong. Patah nih bayi. Setelah hasil pemeriksaan korban di polsek ini, apa yang ditemukan dan? Korban mengalami kerugian cukup banyak ini. Ada perhiasan gelang dan kalung, nilainya kurang lebih ya 50 juta lebih ya. Kemudian barang bukti nggih, apa tadi, nota-nota perhiasan tersebut. Berbekal dari beberapa barang bukti yang dikumpulkan, polisi saat ini melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ainis. Kita ke jenazah salah satu korban kebakaran karaoke Orange di Tegal, Jawa Tengah dimakamkan pada Selasa pagi. Ya, kesedihan mendalam, pihak keluarga mengiringi pemakaman korban. Pasca diambil dari ruang pemulasaran RSUD Kardinah Tegal, jenazah Anggun Silviana Putri, warga desa Keledewa, Kecamatan Talang, dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Kepergian korban yang baru berusia 22 tahun ini begitu mengagetkan pihak keluarga. Korban meninggal dunia diduga karena sesak nafas akibat hirup asap pekat sisa kebakaran mes pemandu lagu di lantai 3. Sebagai anak pertama pasangan Edi Hartono dan Juheni, korban dikenal sering membantu perekonomian keluarganya. Korban sendiri telah bekerja di tempat karaoke tersebut selama 4 tahun. Seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau di mata keluarga sih dia sangat baik dan ikut membantu kebutuhan keluarga ya. Terbukti setengah tahunan yang lalu itu rumah Ibu Suheni Bune itu mau disita bank, mau dilelang aja, itu ini si Anggun yang nebus, yang membayar patokan tersebut gitu. Selain Anggun Silviana Putri, ada 5 pemandu lagu lain yang juga menjadi korban kebakaran. 4 jenazah dibawa ke Jawa Barat, sementara 1 jenazah lainnya dimakamkan di Pemalang, Jawa Tengah. Kebakaran tempat karaoke di Jalan Veteran Kota Tegal ini terjadi pada Senin pagi. Kepulan asap memenuhi ruang mes para pemandu lagu yang bekerja di lokasi tersebut. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Minibar, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui hasil penyelidikan terkait penyebab kebakaran tempat karaoke, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Tegal Kota. Ada AKP Darwan. Ya, selamat siang Bapak Darwan. Sejauh mana penyelidikan dari pihak kepolisian mengenai penyebab dari kebakaran tempat karaoke di Tegal ini? Ya Mbak, selamat siang. Kami dari Reserse Polres Tegal Kota. Pada saat kemarin kejadian itu tanggal 15 ya, Senin ya, 15 Januari pukul 8, kami sudah melakukan penyelidikan apa sebab-sebab sehingga terjadinya kebakaran, sehingga ada yang meninggal dunia. Kemarin kita sudah mendatangkan dari tim lapor. Lapor sudah datang, sudah selesai. Kita untuk hasilnya belum keluar, Mbak. Begitu, Mbak. Oke, Pak Darwan, kalau dari penyebab sementara, Pak Darwan, apakah ada dugaan korsleting listrik misalnya terjadi di sana? Dari kemarin kita koordinasi dari tim lapor belum bisa menyimpulkan. Sementara ada barang bukti yang sudah diamankan oleh tim lapor, hari ini sudah diperiksa, sehingga nanti 1 minggu kemudian akan memberikan jawaban kepada kami
kira-kira apa nih penyebabnya sehingga terjadinya kebakaran di karaoke Oren. Begitu ya, Mas. Pak Darwan, berapa saksi yang telah diperiksa sejauh ini? Untuk saksi yang sudah kita periksa dari pihak keluarga itu baru 5 ya, karena yang dari Purwakarta itu belum datang 1 orang. Kemudian dari saksi yang di TKP itu sudah ada 6 orang, berarti 11 saksi yang sudah kita periksa. Oke. Pak Darwan, ini kalau di otopsi hasil dari penyelidikan Bapak, ini penyebab kematian para korban ini karena apa Bapak? Terkunci dalam mes kah atau seperti apa Bapak? Ya, kemarin juga tadi malam saya baru selesai dengan tim forensik ya, tim forensik dari Semarang, dari Polda Jawa Tengah. Untuk kita sudah melakukan otopsi, itu memang dari kesimpulan seluruhnya memang menyampaikan kami memang belum secara langsung menyampaikan kepada kami. Hasilnya nanti juga sama 1 minggu kemudian. Hanya saja dari pembicaraan kami memang dari pernapasan. Ini karena memang para korban ini menghirup asap sehingga menjadi lemas seperti itu. Oke, Pak Darwan, apakah pemilik karaoke sejauh ini juga sudah dilakukan tahap penyelidikan atau diperiksa? Sudah. Kemarin kami sudah klarifikasi juga kepada pengelola maupun yang pemiliknya. Sementara memang kami masih dalam tahap penyelidikan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Darwan atas informasinya. Kami segera menunggu update terbaru dari Anda, Bapak. Terima kasih banyak. Masih dari Banten, pemirsa, seorang siswi SD di Lebak terancam putus sekolah karena harus menjaga ibu yang sakit dan mengurus adiknya yang masih berusia 3 tahun. Sejak sang ayah meninggal, kini ia harus membagi waktu antara belajar dan mengurus keluarga. Inilah Nadia Aisyah, berusia 11 tahun, siswi kelas 5 SD Negeri Bayah Barat 1, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Setiap hari, ia harus membagi waktu antara sekolah dan mengurus ibunya yang sakit dan menjaga adik yang masih berusia 3 tahun. Ibunya, Yanti Sumaryati, terbaring sakit akibat penyakit komplikasi yang dideritanya sejak lama. Nadia yang kehilangan ayahnya dan harus merawat ibu serta adiknya menunjukkan ketabahan dan tanggung jawab di usia yang masih belia. Tak jarang, Nadia juga terpaksa membolos sekolah lantaran ibunya yang terus mengeluh kesakitan. Saya kan sebelum berangkat sekolah, Aisyah harus ngurusin mama dulu, baru balik sekolah. Kalau misalkan pulang sekolah ada itu ngurusin ibu lagi gitu ya? Iya, biasanya kasih makan siang, kasih obat siang, terus beresin rumah kalau sempat. Ada pengen sekolah terus ini? Pengen sampai tinggi. Di sekolah, Nadia dikenal sebagai siswi berprestasi. Dengan kondisi saat ini, pihak sekolah pun memberikan kelonggaran untuk terlambat dan pulang lebih awal. Pernah tegur Aisyah udah beberapa hari ini terlambat sekolah. Nah dari situ kami tegur Aisyah, dia jawab katanya ngurusin adik sama ibunya yang lagi sakit. Kemudian selang 1 hari kami datang ke rumahnya, ternyata benar ibunya sakit dan gak ada yang ngurus. Tidak siapapun, hanya Aisyah dan adiknya yang umur berapa? 3 tahun yang masih kecil. Merawat ibu dan adik serta memasak setelah pulang sekolah menjadi tanggung jawab besar yang diemban oleh gadis yatim ini. Nadia punya harapan besar, yakni agar ibunya dapat sembuh, bisa berkumpul lagi bersama keluarga, sehingga ia bisa sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Sution, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Ya, kali ini Ganjar belusukan mengunjungi perkumpulan tani dan UMKM di Kota Purbalingga serta menyoroti harga pupuk dan obat untuk tani yang kian mahal.
Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, kembali melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Kali ini Ganjar mengunjungi perkumpulan tani dan UMKM di Kota Purbalingga. Ganjar menyoroti beberapa isu, diantaranya harga pupuk dan obat untuk tani, yang harganya dinilai mahal namun hasil panen dijual dengan harga murah. Dalam diskusi ini, Ganjar memberi solusi kepada para petani dalam pengolahan lahan tani, guna memperoleh untung lebih besar. Mekanisasi dilakukan 100 hektar dalam satu hamparan dikasih mekanisasi ya, dengan kecanggihan peralatan, proses pasca panennya bagus, maka Bapak Ibu nganggur saja di rumah. Yang kerjain siapa? Suruh kerjain anak muda. Jadilah korporatisasi. Jadi menjadi perusahaan yang profesional. Jadi seolah-olah lahan menjadi saham aja dengan. Selain pupuk dan hasil panen, Ganjar juga menyoroti bantuan langsung tunai yang belum tepat sasaran. Ganjar menilai hal tersebut bisa diperbaiki dengan pengelolaan data yang baik dan terstruktur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolres dan Dandim Batubara membantah suara dalam rekaman viral berisi kecurangan pemilu adalah suara mereka. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar minta tim hukum Timnas Amin menyelidiki rekaman tersebut. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mendorong pengujian rekaman suara melalui digital forensik. Ini langsung aja kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Inilah rekaman suara viral diduga pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang bocor di media sosial. Rekaman berisi perintah agar dana desa dipakai memenangkan calon Capres-Cawapres nomor 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Rekaman suara itu diduga perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat menyebut rekaman tersebut adalah fitnah alias hoax. Saya pastikan saya Dandim itu bukan suara kami, ya. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI, Polri itu netral di pemilu 2024. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan isu hoax. Bantahan juga disampaikan oleh Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan. Suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara kami. Kami pun tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan Forkopimda membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami TNI Polri tetap menjunjung tinggi netralitas pemilu 2024. Rekaman suara yang berisi kecurangan tersebut menuai respons dari Cawapres nomor 3, Mahfud MD. Mahfud mendorong agar rekaman suara dilakukan pengujian validitas melalui digital forensik. Bawaslu sudah bereaksi ya. Ya itu tugas Bawaslu. Meskipun sudah dinyatakan hoax dari Bapak sendiri, apa ada himbauan sendiri? Silakan, karena kan ada digital forensik. Apakah itu benar suaranya si A, si B, itu kalau mau diperiksa betul-betul tinggal panggil ITB. Ini suaranya cocok enggak dengan si A, si B, si C, itu kan gampang. Di proses korupsi itu sudah selalu dilakukan digital forensik itu. Ini suaranya siapa? Cocok enggak nih suaranya Pak Mahfud? Oh, 96% nih sama. Oke. Tanggapan juga datang dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Muhaimin meminta agar tim hukum nasional Anies Muhaimin menindaklanjuti rekaman suara tersebut. Viral dugaan kebocoran rekaman para pejabat Batubara kini tengah dalam penelusuran Bawaslu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi viral rekaman diduga pejabat batubara yang memerintah penggunaan desa untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ganjar mendesak Bawaslu untuk menyelidiki rekaman viral tersebut. Kades mau diperiksa, kan ada cerita sekarang di batubara kan rekamannya. Kita tunggu siapa ini para mereka yang berkompeten untuk memeriksa itu, untuk memastikan itu. Periksa aja dipastikan benar apa enggak seperti itu. Kalau itu jawabannya iya, itu termasuk TSM enggak itu? Apakah termasuk terstruktur, sistematif? Belum usai viral dugaan bocornya rekaman kecurangan pemilu di Batubara, Sumatera Utara, di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah atau Sekda diduga mengkampanyekan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat Sekda Takalar diduga sedang mengkampanyekan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Di hadapan ratusan guru honorer di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dugaan kampanye ini dilakukan saat Sekda Takalar menyampaikan pidatonya di hadapan ratusan guru. Dalam dugaan kampanyenya, Sekda Takalar menyampaikan janji Presiden Joko Widodo yang akan kembali mengangkat tenaga PNS jika anaknya memenangkan Pilpres 2024. Sementara sang Sekretaris Daerah Hasbi menampik jika dirinya mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Ajakan memilih pasangan calon tertentu, baik menyebut nomor, angka, dan sebagainya. Menyikapi video viral tersebut, petugas Bawaslu Kabupaten Takalar mengaku hingga kini masih mencari fakta yang sesuai dengan video utuh saat oknum Sekda berpidato. Melakukan diskusi secara internal di kelembagaan kami untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan kami ambil dalam merespon video tersebut. Dan karena dia informasi awal, maka kami akan membentuk tim penelusuran mencari fakta-fakta yang sesuai. Dugaan pelanggaran kampanye ini kini dalam penanganan petugas Bawaslu Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews MNC Media melaporkan. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap, terus hadir memberikan bantuan kepada rakyat kecil. Deden Samsudin Saleh, caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Barat II, juga mendapat keluhan warga terkait sulitnya jaringan telekomunikasi saat melaksanakan bazar minyak goreng murah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga desa Banda Asri, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, keluhkan sulitnya mendapatkan akses jaringan telekomunikasi di wilayah mereka. Berada di daerah pegunungan, aspirasi ini disampaikan warga kepada Deden Samsudin Saleh, caleg DPR RI Partai Perindo Jabar II saat menggelar bazar minyak goreng murah di desa mereka. Hal ini menjadi perhatian bagi Deden untuk menghadirkan kemudahan akses internet dan jaringan seluler bagi warga. Selain sosialisasi kerjaan murah ini, kita juga sosialisasi di masyarakat. Tadi banyak permintaan program yang memang diminta oleh masyarakat, bahwa di sini banyak termasuk wifi itu belum masuk. Ya, saya terbantu. Biasa beli 15.000, sekarang cuma Rp5.000. Alhamdulillah. Bazar minyak murah juga digelar 3 caleg Partai Perindo, Deden Samsudin Saleh, Linda Sukmawati, dan Dede Irwan di Kampung Sukamaju, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Di desa ini, para caleg juga menyerap aspirasi warga terkait keinginan untuk memajukan UMKM di wilayah mereka. Semoga bisa terrealisasi amanah bahwa masyarakat sangat merindukan sekali tentang kesejahteraan, terutama untuk pedagang UKM seperti itu. Kebutuhan rakyat kecil akan menjadi perhatian para caleg Partai Perindo yang mendukung Capres-Cawapres 2024 Ganjar Mahfud saat duduk sebagai wakil rakyat nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah ibu korban erupsi Gunung Api Lewotobi di Flores Timur histeris saat dievakuasi ke pos pengungsian. Para ibu-ibu tersebut protes karena tenda pengungsian dianggap tidak layak. Sampai di sini kayak gini.
Ibu-ibu dari desa Nurabelen ini histeris saat dievakuasi tim SAR gabungan ke lokasi pengungsian di desa Konga. Tidak bisa begini, Pak. Coba pikir dulu kami sedikit, Kak. Mereka terkejut dengan posko pengungsian yang hanya berupa tenda tanpa perlengkapan yang memadai. Seorang pengungsi lain juga tampak bingung dan kesal melihat kondisi tenda pengungsian. Karena desa mereka terdampak lahar dingin dan guguran awan panas, warga desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura ini harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun para pengungsi merasa tenda yang tersedia tidak cukup untuk menampung ratusan warga yang terdampak erupsi. Apalagi banyak anak dan balita yang ikut mengungsi. Kondisi begini bagaimana? Layak tidak layak ya Bapak ya? Baru satu tenda? Tenda ini belum memenuhi. Kami punya kuota yang berbawa. Berapa dari sana yang tadi di? Kami keseluruhan 500 ya. Tercatat sebanyak 528 warga yang mayoritas tinggal di desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura harus dievakuasi ke pengungsian di desa Konga, Kecamatan Titehena. Evakuasi dilakukan untuk menghindari hambatan logistik dan akses penyelamatan saat erupsi terjadi. Melihat perkembangan informasi perihal meningkatnya erupsi dan lahar yang mengalir bisa menerjang pemukiman, maka pada siang hari ini saya hadir bersama-sama dengan tim untuk mengajak masyarakat yang belum evakuasi, kita evakuasi ke tempat pengungsian di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur saat ini berstatus awas atau level 4. 7 desa di Kecamatan Wulanggitang dan Ilebura telah mengungsi di posko-posko yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah dan warga. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.